Good morning, all students. How are you this morning? Okay, now we want to pray. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Now we want to study religion. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Iya, hari ini kembali bersama dengan Teacher Sihol. Ya, kita hari ini teacher kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan belajar religion, yaitu review. Karena minggu lalu kita sudah selesai dalam bab yang ke-14. Sekarang kita mengulang kembali pembelajaran kita di minggu-minggu yang sudah kita lewati. Hari ini review. Siapa yang masih ingat dengan pembelajaran yang minggu-minggu lalu atau pembelajaran 8? Ya, pasti masih ingat ya. Ini dia. Pembelajaran 8. Tara, hidup rukun kehendak Tuhan. Nah, coba lihat. Kita bisa melihat dari gambar ini. Ini ada baju yang mereka kenakan, pasti berbeda-beda, orangnya juga berbeda-beda ya. Jadi di sini kita lihat mereka hidup rukun sekalipun mereka berbeda agama tentunya, kemudian apalagi berbeda budaya, bahasa dan lain-lain, tapi tetap hidup rukun ya. Lanjut. Nah, apa sih hidup rukun? Artinya saling menghormati, mengasihi, menyayangi dan menolong. Tentunya di dalamnya tidak ada yang namanya pertengkaran. Kemudian apalagi tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan. Jadi hidup rukun ya. Coba lihat. Dalam buku kita juga di halaman yang 74 sampai 75, di sana dijelaskan ada tokoh Alkitab yang hidup rukun. Siapa itu? Nah, jelas di gambar ya. Dilihat di gambar ini Abraham dan Lot. Siapa sih Lot? Tentu adalah keponakannya. Ya. Apa keponakan? Anak dari saudaranya sendiri. Anak saudara dari Abraham. Nah, mereka sama-sama orang kaya pada waktu itu. Mereka mempunyai banyak sekali domba. Kemudian di suatu tempat gembala mereka bertengkar. Kenapa bertengkar? Karena tempat itu sudah mulai sempit untuk mereka. Kenapa? Domba-dombanya sangat banyak sekali. Gembala-gembala Abraham dan Lot bertengkar. Sekalipun gembala mereka bertengkar, tapi Abraham dan Lot tidak mau bertengkar, tetapi mereka tetap hidup rukun. Sehingga apa? Mereka memutuskan untuk berpindah tempat ya. Berpindah tempat. Abraham memutuskan dan Lot memutuskan supaya mereka apa? Berpisah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pertengkaran. Mereka mau hidup rukun ya. Kita melihat contoh Alkitab yang tidak rukun. Siapa itu? Ya, siapa yang masih ingat? Ya, Kain dan Habel. Ya, Kain dan Habel ini sebenarnya adalah saudara kakak beradik, ya kan? Nah, Kain adalah abangnya dan Habel adalah adik sendiri loh. Nah, mereka tidak rukun. Kain membunuh adiknya Habel, adiknya sendiri dibunuh. Kenapa? Dia cemburu, dia iri melihat Habel. Kenapa iri? Karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sementara persembahan Kain tidak diterima. Nah, ya, jadi ini contoh yang tidak rukun, hidup mereka tidak rukun. Jadi, teacher percaya kita harus hidup rukun, apalagi anak-anak basic ya. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan menginginkan kita hidup rukun? Ya, tentu supaya apa? Supaya kita saling mengasihi, supaya kita damai,
supaya kita apa? Berkati. Nah, bagaimana caranya? Caranya tentu harus saling mengasihi, mengampuni, kemudian tidak boleh membalas, tidak boleh membenci. Kalaupun salah kita harus maafkan ya. Nah, sebenarnya masih banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang hidup rukun dan yang tidak hidup rukun ya. Nanti kamu boleh baca kembali bukunya ya. Ya, kita masuk dalam pembelajaran 9. Apa pembelajaran 9? Ya, ini dia. Mengasihi sesama yang berbeda. Nah, biasanya mengasihi sesama tentu kita mau berteman dan mengasihi yang sama dengan kita. Sama apa? Mungkin sama-sama pintar, mungkin sama-sama kaya, mungkin sama-sama hobinya, ya kan? Tapi kalau tidak sama hobinya, tidak sama pintar, tidak sama kaya, tidak mau berteman. Nah, ini tidak mengasihi namanya ya. Coba kita lihat. Ini anak-anak pintar. Biasanya anak pintar itu pasti kita senang, kita mau berteman sama dia. Tapi kalau tidak pintar, tidak mau. Nah, ini tidak bagus ya. Kemudian, lihat, kita mau berteman dengan anak orang kaya, sementara Tuhan tidak menginginkan kita membeda-bedakan, karena Tuhan mau kita mengasihi sesama yang berbeda sekalipun dia berbeda. Kita lihat contoh Yesus. Apa itu? Nah, Yesus mengasihi Zakheus. Siapa sih Zakheus? Zakheus adalah kerjaannya pemungut cukai. Apa pemungut cukai? Pemungut cukai sama dengan apa? Penagih pajak. Dia bekerja sama dengan orang Romawi, sehingga dia bekerja tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Dia mengambil untung lebih besar dari pengambilan pajak itu. Contohnya begini, pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan Romawi mungkin kita katakanlah hanya Rp1.000 contoh ya, tetapi Zakheus mengambil 2 kali lipat. Kadang-kadang diambilnya 2.000 atau 3.000 begitu ya. Nah, jadi Zakheus ini sangat dibenci banyak orang. Orang-orang Israel tidak suka kepada orang-orang pemungut cukai pada waktu itu. Karena kenapa? Karena mereka bekerja sama dengan orang Romawi. Mereka anggap pemungut cukai adalah orang yang paling berdosa, orang yang tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan. Tapi kita lihat ya, Zakheus pada waktu itu ingin sekali melihat Yesus. Karena badannya pendek, dia memanjat pohon apa? Iya, pohon ara. Dia rindu sekali ingin berjumpa dengan Yesus. Ketika Yesus lewat di situ dari ke tempat itu ya, Yesus apa? Meminta dia untuk turun, dan Yesus katakan apa? Zakheus, saya mau menumpang di rumahmu. Nah, jadi Zakheus sangat senang sekali. Kemudian Yesus juga apa? Makan bersama dengan Zakheus. Nah, di sini kita melihat Yesus tidak mau membeda-bedakan orang. Sekalipun Zakheus ini dianggap orang sangat berdosa pada waktu itu, tapi Yesus apa? Yesus mau berteman dengan dia. Yesus mau mengasihi dia. Yesus mau mengampuni dia. Jadi kita harus sama seperti Yesus, dalam arti kita harus mencontoh teladannya. Dia tetap mengasihi yang berbeda ya. Oke. Nah, jadi kita review kita hari ini hanya 2 topik ya, hidup rukun dan mengasihi sesama yang berbeda. Jadi sekarang teacher minta kepada anak teacher yang di rumah, dalam review ini apa yang anak-anak dapatkan ya, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran ini, dari review. Nanti kamu kirimkan kepada teacher, tuliskan, kirimkan. Boleh juga loh, anak teacher boleh langsung di komentar di bawah ini ya, langsung di komentar di bawah, atau juga boleh dituliskan kemudian dipoto
dikirimkan kepada teacher. Jadi biarlah lewat pembelajaran hari ini anak teacher di rumah bisa mengerti, dan teacher harapkan juga kembali dibaca bukunya. Baiklah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.